menjawab pertanyaan pemateri di kegiatan 4. Tadi sebelum kita ingin menjawab ini, tadi kita dikasih sebuah kertas untuk menggambar sesuatu. Kemudian pertanyaan pertama, benda apa yang kamu gambar? Tadi kita disuruh gambar sebuah gelas dan sebuah dadu terbuat dari kertas. Kemudian yang nomor 2 itu, mengapa gambar teman sekelompoknya berbeda? Karena tadi benda tersebut berada di tengah dan kita disuruh duduk meningkat, jadi otomatis bakal berbeda karena kita punya pandangan masing-masing atau sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang terakhir, gambar manakah yang paling tepat? Itu menurut saya itu karena dari point of view saya, jadi itu gambar tadi itu gimana ya? Tadi untuk sebuah gambar gelas, tadi gagang yang saya gambar itu gagangnya terlihat dengan jelas dan logo Smart itu terlihat jelas. Dan untuk gambar dadu, tadi saya hanya melihat angka 5 dan angka 3. Sekian, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari video itu, yang pertama, bernalar kritis adalah suatu kecakapan yang membantu kita untuk membuat suatu keputusan. Nah, di mana bernalar kritis ini dia punya 5 tahap. Yang pertama, mencari informasi baik dari internet maupun bertanya pada orang lain. Lalu yang kedua, menilai informasi. Maksudnya, kita menilai apakah informasi itu benar atau tidak. Lalu yang ketiga itu membuat kesimpulan atas apa yang sudah kita cari. Nah, lalu yang keempat yaitu merefleksikan hasil kesimpulan. Artinya, kita menilai apakah dia sudah sesuai atau tidak dan sebab akibat dari keputusan tersebut. Nah, lalu yang terakhir adalah membuat keputusan dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat orang lain yang dinamakan dengan pemikiran yang terbuka. Sehingga bernalar kritis ini penting supaya kita tidak membuat keputusan secara terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hal yang dapat saya simpulkan menurut video yang jelas tadi tentang terkait bernalar kritis. Nah, bernalar kritis itu ada pada di 6 bidang di profil belajar Pancasila. Jadi dia itu ada di urutan kelima. Nah, yang pertama yang harus kita sebagai bernalar kritis adalah sama seperti hal kita sedang mencari informasi. Nah, kalau kita mau buat mencari informasi, hal yang pertama pasti kita cari dulu kebenarannya. Toh? Jadi yang pertama itu kita cari informasinya, apakah betul atau tidaknya. Terus yang kedua, tadi itu kita menilai. Tadi itu kita nilai informasinya, apakah ini informasi yang informatif atau ini sudah faktual itu atau tidak. Kan di masa sekarang banyak berita-berita yang hoax. Nah, terus yang ketiga itu ada merefleksikan pemikiran. Jadi itu kita setelah menilai informasi tersebut, kita merefleksikan, kita menyatukan yang apakah sudah cocok ini dengan apa yang kita mau cari atau tidak. Terus yang keempat itu kita yang kelima paling. Yang kelima itu kita keputusan. Nah, setelah kita tadi merefleksikan pemikiran kita, nah kita buat keputusan yang mana informasi yang menurut kita sudah bagus. Nah, kenapa bernalar kritis itu penting? Menurut di video tadi, dia itu mengambil contoh seperti seseorang yang bermain bola, semakin dia asah, semakin dia jago. Begitu pula dengan bernalar kritis. Semakin kita asah otak kita untuk bernalar kritis, maka kita juga semakin jago. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagus ini mengambil gambar ini. Iya, ini yang Ramadan. Waalaikumsalam. Namanya. Itu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Nah, jadi mata pencarian di Manado itu tidak meliputi dari sektor pertanian dan perikanan karena memang Manado dikenal dengan pertanian dan perikanannya. Namun dengan seiring berjalannya waktu dengan kita sudah masuk ke era yang modern, jadi kita bisa lihat kalau misalnya mata pencarian Manado itu 41,44% itu dari pegawai. Kita menyeberang lagi ada yang dari petani yaitu 9,17%. Dan masih ada juga yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapatkan dari P5 tersebut, saya bisa mengetahui berbagai macam provinsi beserta kebudayaannya dan mempererat tali silaturahmi bersama teman-teman saya.